Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasya. Saya dari kelas C3 Farmasi, NIM F 2019-01139. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kimia medisinal, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang hubungan struktur obat golongan antibiotika. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Antibiotik. Antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Berdasarkan spektrum aktivitasnya terbagi menjadi dua, yaitu antibiotika spektrum luas dan antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun contoh obat dalam golongan ini yaitu diantaranya adalah tetraksilin, amfenikol, dan aminoglikosida. Sedangkan antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Yaitu ada mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Untuk contoh obatnya yaitu penisilin, cefalosporin. Yang kedua itu antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri. Maksudnya ini mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel. Contoh obatnya itu polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga itu antibiotika yang menghambat pembentukan DNA dan RNA. Contoh dari obatnya yaitu rifampicin. Dan yang keempat itu antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom. Contohnya yaitu contoh obatnya clindamycin. Dan yang kelima itu yang terakhir, antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma. Contohnya sulfonamida dan trimethoprim. Yaitu antibiotika berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 6. Yang pertama itu antibiotika beta-lactam, yang kedua aminoglukosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat polipeptida, yang kelima makrolida, dan yang keenam itu linkomisin. Selanjutnya itu berdasarkan struktur kimia dan pembahasan hubungan struktur aktivitasnya. Yang akan saya jelaskan di sini hanya ada dua, yaitu antibiotika turunan penisilin dan antibiotika turunan cefalosporin. Antibiotika turunan penisilin merupakan antibiotika paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolin yang menyatu dengan cincin beta-lactam, seperti gambar yang saya tampilkan di bawah. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin. Berbagai turunan penisilin semisintetis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6 APA. Baik rantai samping dan 6 APA, keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dan turunan penisilin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik. Diantaranya yaitu yang pertama penisilin yang tahan asam. Karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino, gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Yang kedua itu penisilin yang tahan terhadap beta-lactam. Yang ketiga itu penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terkeluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Yang keempat itu penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif. Yang kelima, penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau praobat didapatkan melalui cara ada 3, yaitu dibuat dalam bentuk garamnya, contoh prokain penisilin G. Yang kedua itu menutupi gugus amino bebas, yang contohnya itu piperacillin. Yang ketiga itu membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3, contohnya bakampicillin. Yaitu turunan cefalosporin. Cefalosporin pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporium acremonium pada tahun 1948 oleh Protus atau Newton dan Abraham.
di tahun 1953. Produk utama cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Adapun struktur kimia dari cefalosporin C saya tampilkan di gambar di bawah ini. Hubungan struktur dan aktivitas turunan cefalosporin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi ini atau modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua itu adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga itu aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktam. Yang selanjutnya itu pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksasemefasin atau oksasefem, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Demikian video dari saya, semoga hasil yang didapatkan dari presentasi saya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya, ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.